Kesatuan Resimen Kavaleri Indonesia mengikuti salah satu agenda latihan bersama Angkatan Laut Rim of the Pacific atau RIMPAC yang diselenggarakan di Hawaii, Amerika Serikat. RIMPAC atau Lingkaran Latihan Pasifik adalah latihan peperangan maritim internasional terbesar di dunia yang diadakan 2 tahun sekali. Kesatuan Resimen Kavaleri 1 membawa sejumlah kendaraan tempur dalam agenda internasional ini, serta mengikutsertakan satu peleton dari Ranfib atau kendaraan amfibi. Pada pelaksanaan RIMPAC tahun ini, Korps Marinir melibatkan 8 unit LVT-7, kemudian dengan satu peleton minus 28 personil Kavaleri. Kemudian kegiatannya adalah salah satunya pendaratan di pantai Big Island, kemudian sinkronisasi latihan-latihan tempur yang ada pada 28 negara pada pelaksanaan RIMPAC Pasifik tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Kepulauan Hawaii terbilang tidak sebentar. Para marinir dari Kesatuan Resimen Kavaleri 1 berangkat dari Jakarta menuju Surabaya dengan waktu tempuh 2 hari. Kemudian dari Surabaya menuju Jayapura yang memakan waktu sekitar 1 minggu. Dari Jayapura, barulah para marinir bertolak menuju Kepulauan Hawaii dengan waktu perjalanan kurang lebih 2 minggu. Dari awal kita dari Jakarta ke Surabaya mungkin sekitar 2 hari, dari Surabaya ke Jayapura sekitar 1 minggu, Jayapura Hawaii sekitar 2 minggu. Setelah sampai di lokasi latihan, para prajurit segera melangsungkan sejumlah latihan. Beragam hal dan pengetahuan didapatkan oleh setiap prajurit saat melangsungkan latihan RIMPAC atau latihan gabungan di Laut Pasifik. Berbagai macam latihan yang didapat prajurit adalah latihan menembak reaksi dan menembak roket. Tidak hanya latihan yang mereka lakukan. Sebagai sesama prajurit untuk melindungi negara masing-masing, mereka juga saling bertukar informasi mengenai kendaraan tempur yang mereka miliki beserta fungsinya. Pengalaman ya menurut saya cukup banyak yang berharga. Pengalaman kita latihan RIMPAC gabungan dari ada kurang lebih 37 negara. Kita di sana induknya di US Marine. Kita belajar, kebetulan Ranpur kita ini asalnya dari Amerika. Jadi kita gabung, kita studi banding gimana caranya mengoperasikan kendaraan yang kita punya ini. Untuk mengikuti latihan gabungan yang diselenggarakan selama bulan Juni hingga Juli ini, sejumlah prajurit meninggalkan keluarga mereka di tanah air. Para prajurit harus pergi meninggalkan tanah air dan juga keluarga mereka demi menjalankan tugas. Tentu bukan hal yang mudah untuk meninggalkan keluarga dalam situasi seperti ini, karena para prajurit pergi ke belahan dunia yang jauh dari tempat mereka berasal. Salah satunya adalah Wakid. Wakid harus rela meninggalkan seorang istri dan juga 2 anak yang masih belia. Wakid juga merasa sedih saat harus merasakan hari raya tanpa kehangatan keluarga. Namun bagi Wakid, sebagai abdi negara, dia harus menjalani tugasnya. Hal ini harus ia lewati dengan lapang dada dan berbesar hati. Ya itu yang salah satu yang bikin kita berat. Sedangkan kita kan perantauan ya sih. Istri harus pulang ke 2 tempat, ke kampung saya yaitu di Magelang, satunya ke Madiun. Sedangkan dia nggak terbiasa pulang sendiri. Di hati kurang gimana namanya, kita hari raya itu harusnya sama keluarga besar, sama anak istri. Tapi ya kita jalanin. Alhamdulillah juga insya Allah semuanya bisa menjadi berkah. Ya kita khawatirnya kalau ada urgent mungkin kita nggak bisa ngasih tahu, tapi sudah ada solusi semua itu Pak. Jadi mungkin dari satuan saya, dari batalion saya sudah
ada nomor istri, cuman kalau istri ada sesuatu yang urgent bisa langsung menghubungi ke satuan. Rasa khawatir juga hadir, membayang-bayangi pikiran dari istri Wakit ketika ditinggal oleh suaminya dalam menjalankan tugasnya. Terlebih, ini merupakan kali pertama ia ditinggalkan oleh suaminya dalam waktu yang cukup lama. Sedih juga sih, lama banget ininya kan, dinasnya biasanya paling tinggal tugas paling lama 2 minggu, sebulan paling lama kalau yang deket-deket gitu. Ini dinas yang paling jauh, di Amerika perjalanan sebulan, pulang pergi 2 bulan, di sana sebulan, 3 bulan, belum di Surabayanya, 3 bulan setengahan ini nyampe rumah. Yang ngurusin anak-anak nih sendirian, bapak sendirian di rumah. Ya alhamdulillah sih sehat-sehat semuanya anak-anak. Semenjak ditinggal nggak ada yang sakit, alhamdulillah sehat semua. Surmiati harus mengurus kedua anaknya seorang diri selama Wakit pergi. Semua pekerjaan yang biasa dilakukan sang suami, ia tanggung. Intensitas komunikasi juga tidak terlalu banyak lantaran gangguan sinyal yang kerap datang. Nggak tentu, kadang sebulan sekali baru bisa ngubungin. Kalau waktu di darat itu dia di Surabaya masih bisa, udah perjalanan menuju ke sono sampai 10 hari di Jayapura bisa ngubungin. Ntar 2 minggu kemudian baru bisa ngubungin lagi. Rasa rindu yang disimpan di dalam benaknya akan berakhir. Kapal yang membawa Wakit beserta prajurit lain dari Kesatuan Resimen Kavaleri 1 akan tiba malam ini. Keluarga Wakit pun bersiap menuju lokasi penjemputan. Rasa rindu Surmiati, istri Wakit, dan anak-anaknya tampak semakin membuncah ketika mereka menunggu Wakit di pinggir dermaga. Berharap kapal yang membawa suami dan ayahnya bisa tampak di pelupuk mata. Beberapa kali sang anak menunjuk sejumlah kapal sambil berharap bahwa kapal yang ia tunjuk itu adalah kapal yang berisi ayahnya. Penantian mereka pun berakhir. Kapal yang membawa ayah serta seluruh prajurit yang bertugas pun tiba di dermaga. Wajah Wakit yang berada di atas kapal terlihat sangat antusias untuk segera mendekap istri dan anak-anaknya. Hal yang sama juga dirasakan istri Wakit. Ia terlihat tidak sabar untuk bercengkrama dengan suaminya. Dok kapal pun terbuka. Wakit segera menghampiri keluarganya yang sudah lama terpisah darinya. Suasana haru dan rindu bercampur menjadi satu. Akhirnya Wakit dan keluarga pun dapat berkumpul kembali. Sangat senang sekali, sangat senang sekali. Sangat bahagia, bisa lihat anak istri sehat, semuanya bahagia, kita ketemu juga. Alhamdulillah, anak dalam keadaan sehat, istri sehat, sangat-sangat senang sekali. Buat ibunya anak-anak. Di balik ketangguhan para prajurit, ada keluarga yang selalu di hati mereka. Keluarga yang terus memberikan dukungan atas apa yang prajurit lakukan. Demi bangsa, demi negara. Selain selalu berlatih untuk menjadi prajurit tangguh, dukungan keluarga terdekat juga dapat menambah semangat para prajurit untuk menjaga kedaulatan Indonesia.
merasa kesulitan pada saat rintangan ketiga itu, yaitu berada di rintangan naik papan. Yang paling mendukung kami bergabung di Akademi Angkatan Laut adalah doa dan nasihat dari orang tua kami.